Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Senang sekali malam hari ini kita bisa berjumpa kembali, berdoa bersama-sama, sujud menyembah di hadapan Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun saja engkau berada, mari siapkan hati kita untuk kembali kita datang dekat dengan Tuhan, berdoa menyembah Tuhan bersama-sama. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur malam hari ini Tuhan. Kami rasakan kebaikan-Mu begitu nyata di dalam kehidupan kami. Malam hari ini kembali kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Apapun yang menjadi masalah, pergumulan, persoalan hidup kami bawa semuanya itu datang kepadamu ya Bapa. Kami mau menyerahkan semua masalah, persoalan, pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Berikan kekuatan buat kami, berikan kemampuan buat kami. Malam hari ini Tuhan, kami percaya di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, ada berkat yang tercurah, ada damai, sejahtera, dan sukacita yang melimpah, yang sudah Kau siapkan buat setiap kami. Kami mau fokus, kami mau sungguh-sungguh datang di dalam hadirat Tuhan. Mari Bapa, Kau hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami boleh berada, dimana kami boleh mengikuti acara ini. Kami percaya kuasa-Mu bekerja di dalam segala perkara, memakai alat-alat kami yang kami pakai. Tuhan, biarlah semuanya itu boleh mendatangkan urapan-Mu, kuasa-Mu atas setiap kami malam hari ini. Dan kami menolak jika ada kuasa-kuasa di luar Tuhan yang hendak mengganggu, menggagalkan, atau merusak acara kami malam hari ini. Kami persilakan Engkau bekerja. Dan malam hari ini biarlah nama Yesus yang kami puji, yang kami tinggikan melalui ibadah live streaming ini. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penolong kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu yang mengalami kebaikan Tuhan malam hari ini, biarlah kita naikkan pujian ini dengan satu ucapan syukur, dengan satu ucapan terima kasih kepada Tuhan, karena Dia begitu baik di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Dalam setiap waktu
tinggal dekat denganmu, mengetap kebaikanmu selamanya. Sekali lagi, Bapakku yang kucinta, Bapakku yang kucinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang kurindu, tinggal dekat denganmu, mengetap kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Biar musik mengalun dengan lembut. Mungkin sementara kita menyanyikan pujian ini, tidak terasa air mata kita mulai mengalir. Kita ingat betapa Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita merasa lemah, ada kalanya kita merasa kecewa, ada kalanya kita merasa tidak diperhatikan. Tetapi malam hari ini pujian ini mengingatkan kita kembali betapa Bapa yang kita sembah itu adalah Bapa yang baik. Saat kita mengalami kekurangan di dalam hidup ini, apapun itu bentuknya, mungkin kekurangan kasih, mungkin kekurangan harta benda, mungkin kekurangan ekonomi keuangan. Tetapi di tengah-tengah apa yang kita rasakan, kita boleh mengalami lawatan Tuhan, dan Dia menghampiri setiap kita, dan Dia berkata, ini aku. Melalui peristiwa-peristiwa yang kecil, yang sederhana, yang mungkin tidak kita perhatikan, disitulah Dia menyapa setiap kita dan menyatakan kebaikannya, pemeliharaan, pertolongan, penyertaannya di dalam hidup kita. Dan kita boleh mengalami sepanjang hidup ini semua kebaikan Tuhan yang tanpa kita sadari. Kadangkala kita tidak menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Mari malam hari ini Bapak Ibu yang terkasih, kalau engkau mau mengucap syukur kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, Engkau terlalu baik, Engkau selalu baik di dalam kehidupanku, saya mengajak
inilah waktu yang tepat bagi kita. Secara pribadi, kita boleh memanggil Dia Bapa. Kita boleh merasakan kasih-Nya yang limpah di dalam kehidupan kita. Mari sekali lagi saya mengajak kita semua untuk naikkan pujian ini. Dengan segenap hatimu panggil namanya. Haleluya. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengejar kebaikan
Hati yang hancur Dia perhatikan, hati yang luka, hati yang remuk. Disitulah Tuhan memperhatikan engkau dan saya. Mari jangan berhenti untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik, Dia mengerti, Dia memperhatikan engkau dan saya. Ya rabata syanda rabata karalaba rabata shikaralaba. Tidak pernah dibiarkannya kita mencari dengan sia-sia. Orang yang mencari Tuhan, maka Dia akan memberikan dirinya untuk ditemukan oleh setiap kita. Ya rabata syanda rabata karalaba. Tak pernah
kebaikan-Mu. Dia hadir untuk memulihkan kita. Dia hadir untuk menyembuhkan hati yang luka. Dia hadir untuk siap membentuk hati yang remuk. Bahkan mungkin memberikan hati yang baru buat setiap kita malam hari ini. Buka hatimu, sungguh-sungguh izinkan Dia menjamah. Syarabata karala barabata shikarala barabara. Bahkan setiap hati yang tawar, hati yang sudah tidak lagi berpengharapan, Tuhan rindu untuk menjamah Engkau, untuk menyatakan Dia hadir, untuk menyatakan Dia hidup, untuk menyatakan Dia ada di tengah-tengah kita malam hari ini. Syarala barabata karala barabata. Engkau tahu setiap pergumulan kami, Bapa. Engkau memperhatikan hidup kami, Bapa. Engkau mengawasi kami. Dan malam hari ini Engkau hadir untuk melawat setiap kami, untuk berkata kepada setiap kami, jangan takut. Ada Tuhan yang hidup. Ada Tuhan yang pembuat mujizat itu. Dan namanya adalah Yesus. Dia juru selamat. Dia penolong kita. Dia satu-satunya pengharapan di dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu jangan menyerah, jangan putus asa. Terus berdoa, membangun hubungan dengan Tuhan. Sedemikian eratnya engkau dengan Tuhan, sehingga engkau mendengar suaranya, sehingga engkau mampu mengerti isi hatinya. Kiara mata syaka ya Rama. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Hibur kami yang susah. Sembuhkan hati kami. Sembuhkan sakit kami. Berkati kami berlimpah-limpah. Tetapi bukan kehendak kami, melainkan kehendak-Mu yang boleh jadi di dalam kehidupan kami. Oh ramata syangka ya rama. Ina ramata syangka ya ramata karama. Kerinduan-Mu untuk berjumpa dengan setiap kami. Kami mau meresponinya dengan segenap hati kami. Untuk itu malam hari ini kami berkata, kami perlu Tuhan. Kami rindu lawatan Tuhan. Karena kami sungguh percaya di dalam hadirat Tuhan, kami mendapatkan damai sejahtera. Kami mendapatkan kesembuhan. Kami mendapatkan sukacita yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Terima kasih Bapa, biar Roh Kudus-Mu bekerja di antara kami.
menguatkan kami, berbicara kepada setiap hati. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, puji nama Tuhan. Senang sekali malam hari ini kita diberikan satu kesempatan sekali lagi oleh Tuhan untuk kembali kita datang mendekat di dalam hadirat Tuhan untuk berdoa bersama-sama. Mungkin ada Bapak Ibu yang di rumah yang rindu berdoa tetapi tidak tahu bagaimana harus berdoa. Saya mengajak ya setiap hari Senin dan Kamis untuk berdoa bersama-sama dengan kami, tetap di dalam jam yang sama, jam 7:15. Mari malam hari ini Bapak Ibu kita mau fokus sejenak kepada firman Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan kita akan baca bersama-sama di dalam Yesaya pasal yang ke-43. Ayatnya yang keempat. Yesaya 43 ayat yang keempat, demikianlah bunyi firman Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ayat ini seringkali kita dengar, bahkan mungkin kita hafal di luar kepala, tetapi malam hari ini kita mau lebih mengerti apa maksud dari firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali kalau kita memiliki satu benda atau apapun itu, ketika benda yang kita miliki itu begitu berharga, apa yang akan kita lakukan dengan semua benda kita yang berharga? Mungkin itu bisa berupa cincin yang begitu indah dengan dihiasi dengan permata dan lain sebagainya. Begitu indahnya. Dan apa yang akan kita lakukan ketika kita memiliki benda-benda yang sangat berharga? Tentunya kita akan menyimpan benda yang berharga itu di dalam satu tempat yang aman, ya. Jangan sampai dibiarkan, ya. Dilindungi, ya, ditaruh, diperhatikan. Mungkin tidak kita pakai, tetapi karena benda itu begitu berharga, seringkali kita menengok, ya, apakah benda ini mengalami berubah warnanya atau ada apa yang terjadi ketika kita tinggal dan lain sebagainya. Mungkin kita tidak cuma melihat, tetapi kita mulai ambil. Mungkin kalau itu cincin, ya, kita mau melihat, memperhatikan. Kita taruh di dalam satu lampu yang terang, kemudian kita mulai ambil lap, kita mulai, ya, kita bersihkan, kita perhatikan, ya, sekali-kali dipandang, dipakai, demikian seterusnya. Demikianlah dengan firman Tuhan malam hari ini, ya. Dikatakan oleh karena engkau berharga di mataku. Sekarang kita ini bagaimana cara kita menilai diri kita sendiri? Mungkin kita berkata, aku ini nggak ada apa-apanya, aku nggak bisa apa-apa, aku ini tidak ada harganya. Mungkin kita bukan kita yang berkata kita ini tidak berharga, tetapi mungkin ada orang tua, ada orang lain yang di sekitar kita yang berkata bahwa hidup kita ini tidak berharga. Tetapi mari malam hari ini kita dengar firman Tuhan, dan yang hanya kita dengar adalah suara firman atau perkataan Tuhan. Kalau malam hari ini Tuhan berkata kepada setiap kita, engkau dan saya, kita ini adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Ya, standarnya standar Tuhan. Kalau Tuhan berkata engkau berharga, kita mau bertanya, apa sih yang membuat hidup kita berharga? Yang potongan kita ini ya seperti ini, gak ada bagus-bagusnya.
Perbuatan kita ya seperti ini, memalukan kadangkala. Tetapi Tuhan tidak pernah menganggap kita itu tidak berguna. Tuhan tidak pernah meremehkan setiap kita. Mengapa Tuhan mengatakan semuanya ini kepada setiap kita? Kita ingat di waktu penciptaan. Di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 kita akan baca dengan cepat malam hari ini. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia, engkau dan saya, menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupanya Allah, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Setelah diciptakan, ayat yang ke-28 bagian A, Allah memberkati mereka. Ya, Bapak Ibu, mengapa kita ini begitu berharga di hadapan Tuhan? Mengapa kita ini begitu mulia? Karena kita ini diciptakan Tuhan sesuai dengan gambar dan rupa Allah yang begitu mulia. Dan kita ini diciptakan oleh tangannya Tuhan sendiri. Dan oleh sebab itu kita ini sangat berharga di hadapan Tuhan. Jadi malam hari ini mengapa Tuhan itu begitu menghargai kita manusia? Karena yang pertama, kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Diciptakan begitu mulia. Setelah diciptakan diberkati. Oleh sebab itu tidak boleh ada seorang pun yang berkata kepada kita, kita ini tidak berguna. Kita ini tidak berharga. Mari malam hari ini kita dengar apa kata firman Tuhan. Kita ini adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Oleh sebab itu ketika kita menghargai, menilai hidup kita ini sangat berharga. Bukan di hadapan manusia tetapi di hadapan Allah. Oleh sebab itu selayaknya kita hidup, kita bertindak, kita berkata-kata bukan tentang semua yang tidak berharga. Kata-kata kotor, perbuatan-perbuatan kotor, ya, semua yang gak layak, semua yang rendahan jangan kita lakukan. Karena kita ini begitu berharga, begitu mulia di hadapan Tuhan. Setelah manusia diciptakan, ya, Adam dan Hawa ditaruh di dalam sebuah taman, dilengkapi, ya, hidup bergaul dengan Tuhan begitu indah. Tetapi karena Hawa, manusia ini jatuh ke dalam dosa, mereka harus dipisahkan dari Tuhan yang Maha Kudus, Sang Pencipta mereka. Jatuh ke dalam dosa. Dan firman Tuhan berkata, upah dosa ialah maut, binasa. Ya. Apapun kebaikan kita tidak bisa membuat kita itu selamat. Ya, karena upah dosa itu maut. Dan dikatakan di dalam Roma pasal 3 ayat 23, semua orang sudah berbuat dosa. Tidak ada lagi harapan, tidak ada yang bisa diselamatkan. Dan puji nama Tuhan, karena dia itu menciptakan manusia dan dia begitu mengasihi manusia, tidak bisa jauh, tidak bisa dipisahkan dengan manusia. Tuhan itu berpikir, Tuhan berinisiatif bagaimana caranya supaya manusia yang dia ciptakan, yang dia kasihi, yang dia hargai, bagaimana caranya supaya manusia ini kembali boleh datang mendekat dengan Tuhan. Yaitu
manusia harus ditebus. Yesaya 43 ayat yang ke-1 tadi sampai ayat yang kedua. Yesaya 43 ayat yang pertama, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Cara satu-satunya jalan untuk supaya manusia ini boleh dekat kembali dengan Sang Penciptanya adalah manusia yang binasa ini harus ditebus. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Kita ini sudah dibeli kembali, ya, ditebus, dilunasi, bukan dengan emas dan perak, bukan dengan uang, tetapi ditebus oleh darahnya sendiri, darah anaknya sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayatnya yang ke-18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ayat yang ke-20, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Puji Tuhan, yang tadinya kita tidak ada lagi harapan, terpisah, tidak bisa lagi berhubungan dengan Tuhan yang kudus, yang mulia. Tetapi karena Dia mengutus anaknya yang tunggal, datang dalam bentuk manusia, ya, mati, disiksa mati di atas kayu salib, dan pada hari yang ketiga Dia bangkit. Dia rela menyerahkan hidupnya, tercurah darahnya untuk menebus engkau dan saya. Darah anak domba yang kudus ini yang menyelamatkan kita dari kuasa maut. Yesus sudah bangkit dari maut. Kita pun diselamatkan oleh kuasa darah Yesus. Kemudian kita kembali di dalam Yesaya 43. Seterusnya berkata, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Luar biasa, Dia memanggil kita sesuai dengan nama kita. Dengan kata lain, Tuhan memanggil kita dengan nama kita karena Dia mengenal kita. Ya, kalau ada orang yang memanggil kita di jalan dengan sebutan nama kita, tentunya setiap kita itu punya nama panggilan masing-masing. Nama kecil siapa? Nama besar siapa? Mungkin kalau sekolah punya julukan apa? Ya, jadi kita tahu panggilan kita itu dipanggil dengan sebutan apa. Ya. Misalnya kalau kecil dipanggil Ni, gitu ya. Wah, dia ingat kalau yang memanggil saya dengan sebutan Ni, ini pasti orang-orang keluarga mungkin ya, atau teman kecil. Tetapi ketika menginjak remaja atau teman sekolah, kita pasti punya sebutan yang unik-unik ya. Mungkin kalau suka ngantuan ya, kita ada panggilan ya, panggilan yang aneh-aneh ya. Suka tidur, mungkin demikian kita dipanggil dengan sebutan apa ya. Kemudian setelah menikah, mungkin kita juga punya sebutan yang lain, bukan lagi nama kecil kita, bukan lagi nama remaja kita, tetapi ada embel-embelnya. Kalau istri ya pakai nama suami, berarti nyonya siapa ya.
Jadi kita punya panggilan masing-masing. Dan orang yang memanggil kita sesuai dengan nama panggilan kita, itu berarti orang itu kenal dengan kita. Ya, tidak mungkin orang yang tidak kenal itu memanggil nama kita. Demikian juga dengan Tuhan kita. Dia memanggil engkau dengan namamu. Dia kenal betul, dia memperhatikan setiap kita. Karena kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Amin. Dia mengenal kita jauh melebihi daripada kita mengenal diri kita sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, saya sangat diberkati ketika saya mengikuti yang namanya seminar di Hagai. Itu yang terakhir itu ketika seminar ini selesai, ada yang namanya selayang pandang. Selayang pandang itu adalah foto-foto ketika ada seminar. Kemudian kita ini di-candid. Ya, kita tidak sadar ketika kita mungkin waktu seminar tuh bisa ngantuk, bisa gaya macam-macam. Di foto semua akan ditayangkan dalam waktu yang singkat itu. Kita bisa ketawa, kita bisa melihat teman kita, bahkan kita bisa melihat diri kita di-candid sedemikian rupa. Ya, kadangkala candidannya itu memalukan, tapi kita bisa ketawa-ketawa. Tetapi saya secara pribadi demikian diperhatikan. Ya, kalau ada orang yang memperhatikan kita selama seminar, betapa luar biasanya kita ini. Ya, gerak-gerik kita diperhatikan, diawasi. Tetapi ketika itu Roh Kudus berbicara, kalau kamu dalam waktu seminar aja diperhatikan, kamu sudah begitu merasa istimewa. Bagaimana dengan Tuhan? Dia memperhatikan kita 24 jam. Dengan kata lain, ketika kita merasa sedih, mungkin kita sedang berbaring di tempat tidur kita dan kita merasa sedih karena ada masalah, ada pergumulan dan kita mulai menangis. Kita bergumul dan kita mungkin berkata, kita sembunyikan supaya suami atau istri kita tidak tahu. Kita berpikir mereka tidak tahu, tetapi ada Tuhan yang selalu memperhatikan hidup kita. Dia memanggil kita dengan nama kita. Malam hari ini dia pun mengerti pergumulan kita. Dia tahu apa yang menjadi kesusahan kita. Dia tahu persoalan-persoalan kita. Oleh sebab itu, ayat yang selanjutnya dikatakan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Dikatakan ayat yang kedua, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Dia begitu menghargai kita. Begitu mulianya hidup kita di hadapan Tuhan, dikasihinya. Oleh sebab itu, yang terakhir, kita itu sangat berharga. Kita itu sangat mulia. Kita itu sangat dikasihi Tuhan. Sehingga Dia Allah yang begitu mulia, Dia mau turun untuk menyertai kita. Firman Tuhan berkata, ketika kita melewati air, ketika kita melewati sungai, kita tidak akan dihanyutkan. Bahkan ketika kita berjalan melalui api, kita tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar kita. Ada penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini kuatkan, teguhkan hatimu, jangan takut. Menghadapi apapun, menghadapi pergumulan, menghadapi masa depan, hari esok yang tidak menentu, yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang kadangkala kita pun merasa takut apa yang akan terjadi. Bagaimana dengan hidupku, bagaimana dengan anak-anakku, bagaimana dengan bisnisku, bagaimana dengan pekerjaan. Kadangkala kita pun mengalami yang namanya takut. Tetapi malam hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita
menguatkan kita. Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau. Engkau tidak pernah dibiarkan sendirian, Engkau tidak pernah ditinggalkan, karena Tuhan selalu menyertai Engkau dan saya. Amin. Malam hari ini, apapun yang menjadi pergumulan kita, apakah engkau sedang sakit, ataukah engkau sedang mengalami goncangan-goncangan yang tidak pernah engkau alami, malam hari ini dengar firman Tuhan. Engkau sangat berharga. Engkau tidak boleh menyepelekan hidupmu, karena Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan menyertai engkau, dan Dia kenal engkau secara pribadi. Mari tundukkan kepala, pejamkan mata, renungkan firman Tuhan malam hari ini. Mungkin ada orang yang mengatakan kau tidak berharga. Mungkin orang-orang di sekitarmu tidak menghargai engkau. Orang tua, saudara, teman yang mengatakan engkau itu tidak berguna. Tetapi buka telinga rohanimu malam hari ini, dengar baik-baik apa kata firman. Engkau sangat berharga, engkau sangat mulia, engkau sangat dikasihi Tuhan. Hidupmu sudah ditebus, bukan dengan harta, emas, perak, tetapi dengan nyawanya sendiri. Hidupmu seharga dengan nyawanya Yesus. Jangan pernah sia-siakan hidup. Kembali kepada kasih-Mu. Diingatkan kembali betapa Dia itu sangat mengasihi engkau dan saya. Mari malam hari ini jangan takut, jangan bimbang. Memang kelihatannya tidak ada lagi harapan. Memang seakan-akan tidak ada lagi pertolongan. Tetapi kalau Tuhan itu berjanji, bahkan Dia sudah ada di dalam kehidupan kita, menyertai hidup kita, jangan takut. Melalui api, melalui air, sungai sekalipun, semuanya itu tidak akan mencelakai kita. Kalau hari ini Tuhan izinkan engkau untuk melewati api, itu tidak akan menghanguskan engkau. Kalau hari ini Tuhan izinkan kau melewati sungai yang begitu deras, tidak ada lagi pijakan buat kaki. Kadangkala kita mulai sudah goyang, tetapi semuanya itu tidak akan mencelakai engkau dan saya. Penyertaan Tuhan begitu sempurna. Saya percaya di tengah-tengah pandemi ini, Dia ingin menyaring setiap kita, menampi setiap kita. Apakah engkau tetap kokoh, teguh berdiri, ataukah engkau lari dari hadapan Tuhan? Kalau engkau tetap teguh, tetap setia, tetap berharap, tetap menaruh harapanmu kepada Tuhan Yesus, maka semua yang Tuhan izinkan terjadi itu tidak akan mencelakai hidup kita, tetapi semakin mendewasakan imanmu, menguatkan rohmu. Percayai Tuhan, dan Dia boleh mengangkat kita ke level yang lebih tinggi. Siapkan hidupmu. Katakan, Tuhan, aku tidak akan goyah. Aku mau tetap setia sampai pada akhirnya, karena Tuhan menyertai di dalam hidup kami. Malam hari ini saya rindu berdoa untuk setiap pribadi yang mulai tawar hati. Hidupmu seakan-akan tidak berarti. Engkau bimbang, engkau bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, di manakah engkau ketika aku sedang mengalami pergumulan? Aku berdoa malam hari ini untuk setiap hati yang sedang mengalami kebimbangan, goyah, tidak mengerti kemana arah tujuan hidup.
Mari dengar firman Tuhan malam hari ini. Engkau sangat berharga, Engkau sangat mulia, Engkau sangat dikasih, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Memang kelihatannya seakan-akan Tuhan tidak peduli, tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup. Mungkin hari-hari ini rohmu semakin dikuatkan, semakin kokoh di hadapan Tuhan untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Percayai, engkau akan dibawa naik level kepada level yang lebih tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan, teguhkan hati. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkaulah satu-satunya kubu pertahananku. Haleluya. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayapmu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena namamu. Sekali lagi, tempat perlindunganku, perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayapmu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena namamu. Tak akan ku takut, tak akan ku bimbang. Kedahsyatan malam takkan menimpaku. Ini hatiku, inilah hatiku, melekat padamu. Sayang sertaiku dan melindungiku. Mari secara pribadi katakan kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayapmu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena namamu. Tak akan ku takut, tak akan ku bimbang. Kedahsyatan malam
di hadapan Tuhan malam hari ini. Syarabatakara lama ya sandarama. Disertai oleh Tuhan dan hatimu melekat kepada Tuhan, kau tidak ada takut lagi, kau tidak akan bimbang lagi. Mari malam hari ini berseru kepada Tuhan, panggil namanya Yesus, Yesus. Syarabatakara labarabata shikara labarabata syarararararararabatakara labarabata shikara labarabarabarabarabarabata inarabaya sandarama. Susah Tuhan hibur, yang ada dalam pergumulan kesesakan Tuhan berikan kelegaan malam hari ini. Ya rabata syadara labarabarabata shikara labarabata syara labarabarabata kara labarabata syara. Aku percaya Tuhan, aku percaya hidupku disertai oleh Tuhan. Hidupku berharga di hadapan Tuhan. Hidupku mulia, dijagai, diperhatikan oleh Tuhan. Syarabatakara lama rabata shikara labarabata syara labalabalabarabaya se. Dengar seruan doa kami malam hari ini Tuhan. Setiap pergumulan, setiap kesesakan, setiap tetesan air mata tidak pernah jatuh dengan sia-sia. Oh Tuhan, Kau menampung tetesan air mata kami. Kau tahu apa yang sedang kami alami, Kau ikut merasakan. Sebab itu malam hari ini Tuhan, kami mau berkata, Engkau saja andalan hidup kami. Engkau saja sumber pertolongan kami. Engkau Tuhan harapan kami. Syarabatakara labarabata syara labarabarabarabata. Jamaah-jamaah yang sakit di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Ya rabata syada rabata karala, yang sedang dalam krisis keuangan, Tuhan jamah, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Yang sedang bergumul tentang anak-anaknya, malam hari ini Tuhan jamah, Tuhan tolong. Kembalikan anak-anak kami, kembalikan kepada hati Bapa. Oh ramata syikara, yang bergumul tentang pekerjaan, yang belum dapat pekerjaan, malam hari ini ketika engkau percaya menaruh harapanmu kepada Tuhan, dan engkau sudah berusaha dengan segenap hati, percaya malam hari ini Tuhan menjawab doa-doa. Diberikan pekerjaan yang tepat, diberkati engkau berlimpah-limpah.
ramata syakaya rapata shikarabata syarabata karalabarabata shikara. Haleluya, haleluya. Oh ramata syakaya labarabata shikalabalabata syaralabarabata karalabara. Yang bergumul tentang pekerjaannya, bisnisnya, yang sedang mengalami kelesuan, yang terlilit hutang, yang dikejar-kejar hutang, malam hari ini buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan, karena sudah tidak ada lagi yang bisa menolong engkau. Mari malam hari taruh harapanmu hanya kepada Tuhan, sumber segala berkat, sumber segala pertolongan itu. Panggil namanya, Yesus, tolong jamah, berkati kami berlimpah-limpah. Kau menyelesaikan bagi kami, Engkau yang menyelesaikan bagi kami. Oh rabata syara labarabata karalabarabata Inna rabata syara labarabata karalabarabata syara labarabarabata. Haleluya, haleluya. Untuk para senior, orang-orang yang sudah lanjut usia malam hari ini, kesehatan kami boleh merosot, kekuatan kami boleh hilang, tetapi kami mau iman kami semakin bertambah-tambah kuat di hadapan Tuhan. Karena kami tahu masa tua kami, masa putih rambut kami, Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau berjanji akan menggendong kami kalau kami tidak kuat. Ulurkan tanganmu untuk menggendong setiap para senior, biar di masa tua mereka boleh tetap menjadi berkat bagi anak cucu menantu cicit semuanya. Tuhan, Engkau menggendong, Engkau yang memeluk para oma-opa. Mereka pun butuh lawatan Tuhan. Ya rabata syandara labarabata. Biar Engkau nyatakan mereka boleh bertambah sehat, bertambah segar, usia mereka bertambah, tetapi kekuatan dari Tuhan pun berlimpah-limpah dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pun diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Untuk anak-anak yang sedang belajar, yang sedang menuntut ilmu, Tuhan tambah-tambahkan hikmat buat mereka. Apa yang menjadi cita-citamu dibuat Tuhan berhasil. Di tengah-tengah ketidakpastian ini, Tuhan yang menolong, menjamah engkau, memberkati engkau, hikmat, lebih pintar, lebih takut akan Tuhan daripada anak-anak yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari siapkan hatimu, nyanyikan pujian ini. Engkau satu-satunya andalan kami. Jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku
ucapkan, tetapi biarlah itu kita masukkan di dalam hati kita. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan Yesus sanggup menolong di dalam hidup. Mari angkat kedua tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, terimalah berkat dari Allah Bapa, dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dari Allah Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus turun atas hidupmu, memberkati engkau, memberkati kesehatanmu, memberkati apa saja yang kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil seumur hidupmu. Engkau melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan dicurahkan limpah di dalam kehidupanmu. Mari jangan lemah, jangan putus asa. Terima semua berkat yang baik dari Tuhan Yesus turun atas setiap kita malam hari ini, untuk kita nikmati berkat-berkat Tuhan yang limpah beserta mujizat-mujizatnya dinyatakan di dalam hidupmu. Percaya, terima berkat Tuhan, terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.